Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila, kelas B semester 4, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu analisis framing, konstruksi berita COVID-19 di kompas.com dan tribunnews.com. Penelitian ini membahas tentang analisis framing berita COVID-19 pada edisi 2 Maret 2020 dalam portal media Kompas dan Tribun News. Alasan peneliti memilih kompas.com dan juga tribunnews.com karena berdasarkan situs alexa.com, kedua portal berita tersebut memiliki jumlah pengunjung pembaca terbanyak di Indonesia. Peneliti juga memilih topik COVID-19 dikarenakan kasus ini berkaitan dengan jurnalisme kesehatan, di mana seorang jurnalis kesehatan harus efektif, akurat, seimbang dalam hal sumber informasi, konsisten, dan harus menghasilkan perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana framing yang dilakukan kedua media tersebut dalam pemberitaan kasus wabah COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berita tribunnews.com tidak berempati terhadap pasien COVID-19 dan fakta yang diungkapkan kerap kali tidak akurat. Sementara berita kompas.com melihat persoalan COVID-19 dari sudut pandang pemerintah yang selalu memberikan himbauan kepada masyarakat. Berita kompas.com juga melakukan edukasi bagi pembacanya. Berikutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan manusia. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan sekunder. Pada data primer, peneliti mengambil masing-masing 5 berita dari kedua portal media tersebut tentang berita COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Berikutnya, apa sih itu analisis framing? Analisis framing dipakai untuk membeda cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Berikutnya, saya akan menjelaskan frame dari kompas.com, yaitu memberi kepercayaan pemerintah dan menyenangkan masyarakat. Kompas.com dalam menampilkan berita terlihat lebih banyak mengambil sudut pandang pemerintah. Kompas.com memberi kepercayaan kepada pemerintah yang selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap COVID-19. Hal ini terlihat jelas dari bagian pendefinisian masalah atau define problems. Pada 5 berita yang diteliti seluruhnya menampilkan himbauan pemerintah. Pada bagian penyebab masalah atau diagnose causes, Kompas.com lebih menonjolkan bahwa penyebab permasalahan ini berasal dari warga negara Jepang yang bisa lolos masuk ke Indonesia karena berstatus orang tanpa gejala atau OTG, sehingga tidak terdeteksi. Hal ini terlihat dari kutipan berita Kompas.com berikut. Menurut Jokowi, warga Jepang itu baru terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia. Dia dideteksi saat berada di Malaysia. Setelah mendapat kabar itu, pemerintah kemudian melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu dan putrinya. Dicek tadi pagi, saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu dan putrinya positif corona, tutur Presiden. Selanjutnya, pada elemen membuat keputusan moral atau make moral judgment, Kompas.com mengedepankan nasihat kesehatan agar pembacanya lebih waspada terhadap gejala COVID-19. Hal ini terlihat daripada kutipan Kompas.com berikut. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengimbau masyarakat yang mengalami gejala seperti virus corona untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit rujukan utama di 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Pada elemen menekankan penyelesaian atau treatment recommendation, pada kompas.com dalam menyelesaikan masalah selalu memberi himbauan kepada pembaca jika mempunyai gejala mirip COVID-19, segera periksa ke rumah sakit. Dan kompas.com juga mengingatkan pada akhir elemen penyelesaian masalah agar para awak media untuk tidak mengumbar sensasi dari korban COVID-19.
Selanjutnya saya akan menjelaskan frame dari tribunnews.com, yaitu pemerintah lalai dan menyalahkan korban COVID-19. Pada pendefinisian masalah atau define problems, tribunnews.com menyalahkan pemerintah yang seakan-akan kecolongan karena tidak dapat mendeteksi COVID-19 pada warga negara asing Jepang. Hal itu terbaca pada berita berjudul, Jepang tulari 2 WNI positif, Corona bisa lolos bandara, beda pendapat terawan dan pihak bandara. Isi berita tersebut menonjolkan pendapat Menteri Terawan dan ketidaksiapan petugas Bandara Soekarno-Hatta dalam melakukan deteksi penderita COVID-19. Sementara pada elemen penyebab masalah atau diagnose cause, tribunnews.com terkesan menyudutkan 2 pasien warga negara Indonesia terjangkit COVID-19 karena menerima warga negara Jepang tersebut di rumahnya dan mengabaikan kewaspadaan ancaman COVID-19. Berikut kutipan berita. Menteri Terawan Agus Putranto mengatakan bahwa 2 pasien positif corona melakukan close kontak dengan warga negara Jepang, sehingga beberapa minggu setelah bertemu warga negara Jepang tersebut di rumahnya, kedua pasien ini terlihat menimbulkan gejala seperti batuk dan demam. Sedangkan pada keputusan moral atau make moral judgment, tribunnews.com cenderung mengolah sensasi dan mengembangkan asumsi tak berdasar. Hal ini terlihat dari judul berita, Menkes Terawan ungkap 2 warga negara Indonesia positif corona, dan warga negara Jepang ternyata punya hubungan dekat. Hubungan dekat hanyalah asumsi yang dikembangkan tribunnews.com demi mendapatkan sensasi. Hal ini terlihat dalam tubuh berita berikut ini. Relasi 2 warga negara Indonesia dengan warga negara Jepang yang terinfeksi corona tersebut menurut Terawan adalah teman dekat. Orang Jepangnya datang ke rumah, lalu 2 orang ini mengeluhkan batuk pilek biasa. Tribunnews.com pada elemen menekankan penyelesaian atau treatment recommendation lebih menonjolkan unsur sensasi pada korban COVID-19 dengan cara membuat berita yang clickbait. Terlihat dari berita keempat yang berjudul kronologi 2 warga negara Indonesia positif corona, tertular warga negara Jepang sempat tinggal serumah di Depok. Dalam berita ini, penulis melihat unsur clickbait. Berikutnya yang terakhir, kesimpulan dari presentasi saya. Berita-berita Kompas.com pada 20 Maret 2020 lebih banyak mengambil sudut pandang pemerintah yang selalu memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap COVID-19. Frame yang dibangun oleh Kompas.com adalah COVID-19 harus diwaspadai oleh masyarakat. Namun, pemerintah tengah berusaha melakukan antisipasi secara optimal. Sementara tribunnews.com cenderung mengemas berita-berita clickbait. Terbukti dari beberapa berita Tribun News yang lebih menonjolkan unsur sensasi, tidak berlandaskan empati, dengan mengabaikan sudut pandang 2 warga negara Indonesia korban pertama COVID-19. Sementara frame yang dibangun oleh tribunnews.com bahwa Indonesia kecolongan karena tidak dapat mendeteksi secara dini warga negara asing penderita COVID-19. Virus corona menyebar sebagai akibat kelalaian masyarakat yang melakukan kontak sosial dengan warga negara asing. Framing Tribun News menyudutkan pasien COVID-19. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.